Perkenalkan, nama saya Sarah Sianturi dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 123280093. Perkenalkan, saya Jana Emanuela Agustina dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 1232898. Hai Tera Friends, saya Rizky Ayasi Ayodia dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 123280111. Saya Adisti Prati Simanjuntak, NIM 123280115, Prodi Teknik Kimia. Hai Tera Friends, perkenalkan saya Alin Junarti dengan NIM 123280122 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Wahru Jubilan Syarahab dengan NIM 123280125 dari Prodi Teknik Kimia. Apa sih hukum Bernoulli itu? Di dalam hukum Bernoulli terdapat prinsip yang menyatakan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan besar. Pasti kalian sering melihat cerobong asap di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, pernahkah kalian berpikir mengapa cerobong asap suatu pabrik dapat mengeluarkan asap? Cerobong asap sendiri berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian keluar menuju atmosfer. Cerobong asap pun biasanya tersusun secara vertikal atau mendekati vertikal dengan posisi tegak lurus terhadap permukaan bumi. Ternyata hukum Bernoulli terdapat di proses ini. Asap yang dihasilkan suatu pabrik memiliki suhu yang panas atau tinggi. Suhu tinggi ini mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas. Disinilah hukum Bernoulli berperan. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan serta terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong mengakibatkan tekanan udara di sekitar cerobong lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Tujuan daripada pembuatan video ini yaitu memahami penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap sederhana, merancang cerobong asap sederhana dengan penerapan hukum Bernoulli. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di video berikut ini. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada gunting, pemantik api, lem Korea, alat tulis, penggaris, dan juga kardus. Langkah pertama yaitu membuat pola hingga membentuk kotak. Berikut merupakan pola cerobong asap yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu menyatukan semua sisinya hingga membentuk sebuah kotak.
Jangan lupa gabungkan cerobong asap pada kotak yang telah kita rangkai. Adapun rumus dari hukum Bernoulli yaitu sebagai berikut. Pada percobaan yang lebih terencana di mana suhu dan kecepatan aliran dapat diperkirakan secara tepat, maka debit asap yang keluar dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Keunikan atau kelebihan pada cerobong asap sederhana ini yaitu menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemui, serta cara pembuatannya yang mudah dan tidak banyak memakan waktu. Adapun kelemahan pada alat ini yaitu jika terdapat sisi yang kurang melekat memungkinkan asap keluar dari celah tersebut, serta belum bisa memperkirakan suhu dan kecepatan aliran secara tepat. Untuk saran, akan lebih efektif jika diberikan filter udara sehingga pemurnian udara pun lebih maksimal dan menurunkan resiko terjadinya pemanasan global. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada percobaan kali ini yaitu tentang prinsip kerja cerobong asap sederhana pada penerapan hukum Bernoulli, yaitu tekanan udara pada tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada tempat yang kecepatannya lebih rendah.